Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin shahibus syafa'ah wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtada hudah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Al-ayah. Para pemirsa Sobat Projo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya marilah kita bersyukur atas rahmat yang telah diberikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa bersama-sama pada kesempatan yang baik ini. Tidak lupa sholawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada Nabiullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah yang penuh barokah, dan mudah-mudahan nantinya di yaumul qiyamah kita sekalian mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Hadirin yang saya hormati, yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita berada di awal bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah, bulan yang di dalamnya diturunkan kitab suci Al-Quran, bulan yang di dalamnya banyak maghfirah, ampunan, dan bulan yang di dalamnya dilipat gandakan amal ibadah kita, serta Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus kita umat yang beriman untuk berpuasa di dalamnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman, bukan memerintahkan orang Islam atau orang Muslim. Ini kenapa? Suatu contoh, ada penjual bakso lewat depan rumah kita, kemudian juga ada penjual mie lewat depan rumah kita, dan ada penjual es lewat depan rumah kita. Kemudian kita memanggilnya, bakso bang. Yang berhenti otomatis tukang bakso, yang lainnya berjalan begitu saja. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan, wahai orang-orang yang beriman, berarti yang berhenti untuk tidak makan, untuk tidak minum, untuk tidak berbuat maksiat di bulan Ramadan itu adalah orang-orang yang beriman, yang lainnya terus. Kalau kita mengaku orang-orang beriman, berarti kita harus memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan iman itu sendiri ada beberapa tahapan untuk mencapai kualitas takwa. Yang pertama adalah Muslim, orang Islam yang mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Tahap kedua adalah mukmin. Mukmin ini satu tingkat di atas Muslim, karena sudah berikrar, kemudian meyakini dalam hatinya, kemudian mengerjakan rukun-rukun agama. Yang ketiga adalah muhsin, orang yang benar-benar berusaha untuk berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
dan juga berbuat baik kepada sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minanas. Yang keempat adalah mukhlis. Orang yang mengerjakan segala sesuatunya hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, tidak pengen disanjung, tidak pengen pamer-pamer sesama manusia. Sehingga yang kelima adalah muttaqin, orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang saya hormati dan yang berbahagia, mengenai puasa, kaitannya dengan puasa, dalam kitab Duratun Nasihin karya Syekh Usman bin Hasan bin Ahmad Syakir Al-Buhui bahwa tingkatan puasa itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah shaumul umum, yaitu puasanya orang-orang awam ataupun orang yang biasa. Kebanyakan orang-orang seperti ini puasa hanya menahan makan, tidak minum, dan tidak melakukan syahwat di siang harinya. Kadangkala mereka masih senang gibah, senang marah, kemudian malah ada lagi yang senang berkelahi. Tahap yang kedua adalah shaumul khawas, yaitu puasanya orang-orang khusus dan pilihan. Puasanya orang-orang soleh yang sudah berusaha menahan semua dosa. Kemudian dia juga memelihara pandangan dari hal-hal yang dilarang oleh agama, memelihara mulutnya dari perkataan-perkataan keji, kemudian sering mengumpat, kemudian hasud, adu domba, sumpah palsu, dan lain sebagainya. Juga memelihara pendengaran dari hal-hal yang bersifat fitnah yang belum ada buktinya. Kemudian memelihara perut dari makanan yang haram, dan bahkan isi perutnya dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah untuk makan, bagian yang kedua untuk minum, dan bagian yang ketiga adalah untuk bernapas. Kalau kita mungkin kalau pas berbuka tidak bagi-bagi perutnya, ada sambal diambil dimakan, ada pisang diambil dimakan, nasi sepiring penuh masih disantapnya. Itu kalau kita. Kemudian yang ketiga adalah shaumul khawasil khawas, yaitu puasanya orang-orang istimewa, puasa hati dengan meletakkan di dalamnya kebesaran dan keagungan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, menahan pikiran agar tidak terkecoh oleh gemerlapnya dunia. Hatinya hanya berhubungan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang seperti ini adalah para nabi dan siddiqin ataupun muqarrabin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga di bulan puasa ini amal ibadah kita meningkat menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti dalam sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu man taqaddama min dzambih. Barang siapa yang menegakkan bulan Ramadan itu atas dasar iman dan ikhlas,
maka akan diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Bagaimana caranya menegakkan bulan Ramadan? Yaitu di siang harinya berpuasa dengan sungguh-sungguh, semampu kita, sebisa kita, seikhlas kita. Kemudian di malam harinya memperbanyak sholat. Selain sholat wajib, perbanyak sholat sunnah. Kemudian membaca Al-Quran, berzikir, tolabul ilmi, dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan menegakkan bulan Ramadan. Demikian kurang lebihnya. Bila banyak perkataan ataupun ucapan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.